warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfaudia Rahmi, NIM 2013201042. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi darah dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit arteri perifer. Nah, penyakit arteri perifer adalah kondisi di mana aliran darah ke tungkai tersumbat akibat penyempitan pembuluh darah yang berasal dari jantung atau arteri. Nah, dampaknya tungkai yang kekurangan pasokan darah akan terasa sakit dan terutama ketika saat berjalan. Penyakit ini dipicu oleh berbagai kondisi akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan diabetes. Nah, oleh karena itu, cara yang efektif untuk mencegah penyakit arteri perifer ini adalah dengan menjalankan gaya hidup yang sehat seperti rutin untuk berolahraga, terus mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian ada penyebaran penyakit arteri perifer atau prevalensi. Nah, penyakit arteri perifer terkadang tidak menimbulkan gejala dan berkembang secara perlahan. Jika dibiarkan tanpa penanganan, penyakit arteri perifer bisa memburuk hingga menimbulkan kematian jaringan dan berisiko untuk diamputasi. Penderita penyakit arteri perifer hanya merasakan gejala ringan seperti kram, nyeri atau kebas, dan tungkai yang terasa berat. Nyeri yang dirasakan bertambah buruk ketika penderita sedang beraktivitas seperti naik turun tangga atau berjalan. Nah, nyeri akan reda setelah si penderita beristirahat. Jika penyakit ini dibiarkan lama-kelamaan, pembuluh darah arteri semakin menyempit dan menimbulkan gejala seperti luka pada kaki yang tidak kunjung sembuh, kemudian kaki yang menghitam dan membusuk, kemudian kaki yang dingin dan membiru. Keluhan ini merupakan tanda kematian jaringan dan berisiko untuk diamputasi. Penyakit arteri perifer juga disebabkan oleh peradangan pada pembuluh darah dan cedera pada tungkai. Nah, arteri akan mengeras dan menyempit seiring bertambahnya usia, yaitu umur 50 tahun ke atas. Namun, proses ini akan semakin cepat pada orang yang kondisi obesitas, kemudian penderita penyakit diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, dan memiliki penyakit yang kadar homocysteine yang tinggi. Nah, kemudian ada pencegahan atau prevensi dari penyakit arteri perifer. Pencegahan ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit arteri perifer. Di antaranya berhenti merokok, menjaga berat badan yang ideal, kemudian rutin untuk berolahraga yaitu 30-45 menit per hari, mengurangi konsumsi minuman yang beralkohol, mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian mengikuti anjuran dokter untuk mengatasi hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan diabetes. Nah, kemudian pengobatan atau kurasi. Nah, pengobatan dari penyakit arteri perifer ini terbagi dua, yaitu dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Nah, cara farmakologi ini pasien hanya memerlukan 1-2 jenis obat atau semua jenis obat seperti obat kolesterol yaitu simvastatin, kemudian obat hipertensi yaitu ACE inhibitor, kemudian obat pengencer aspirin, obat pelancar aliran darah yaitu cilistazol, dan obat diabetes yaitu metformin. Nah, kemudian ada dengan cara operasi. Operasinya juga ada 3, yaitu operasi bypass pembuluh darah, kemudian ada terapi trombolitik, dan operasi angioplasti.
Operasi penyakit arteri perifer ini dilakukan oleh dokter bedah vaskular. Nah, kedua yaitu pengobatan arteri perifer dengan non-farmakologi, yaitu pasien hanya dianjurkan untuk berhenti merokok, olahraga yang rutin 30 menit per hari, dan menjaga berat badan yang ideal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.